Baik anak-anak, selamat pagi, selamat belajar menjalani aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak bisa persiapkan bukunya, buku tematik, buku penanya, tema 3, subtema 1 di pembelajaran IPA. Nah, dan tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi lingkungan yang rusak. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, mempelajari bagian-bagian tumbuhan. Anak-anak, kita akan belajar dan anak-anak bisa buka bukunya di halaman 148. Halaman 148 yaitu kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Misalnya kebakaran hutan, menangkap ikan dengan bom, itu mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan kematian hewan laut lainnya. Nah, berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, membakar hutan tadi. Hutan kan adalah habitat tempat tinggal hewan-hewan, sumber makanan hewan-hewan dan tumbuhan, tempat untuk hutan tropis, hutan lindung, seperti itu. Nah, yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan laut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan kurangnya populasi hewan tertentu, misalnya penyu. Nah, oke, kita lanjut ke bagian-bagian tumbuhan. Oke, bagian-bagian tumbuhan itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah akar, batang, daun, dan 4 bunga, buah, dan biji. Ada 4 bagian tumbuhan. Yang pertama kita akan pelajari tentang akar. Nah, akar di gambar itu punya yang namanya 2 jenis akar, yaitu akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil-kecil, dan yang kedua akar tunggal. Akar tunggang terdiri atas suatu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum jenis akar ada 2 yang tadi Bu Fani sebutkan. Ada akar tunggang dan akar serabut, ya. Akar berserabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping 1, contohnya padi dan jagung. Sedangkan akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping 2, contohnya mangga dan jambu. Fungsi akar tersendiri diantaranya sebagai berikut ya anak-anak. Fungsinya ada menyerap air dan zat hara di dalam tanah, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya, dan menyimpan cadangan makanan. Nah, ada beberapa nih bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Misalnya yang ada di buku kalian di halaman 155 ya. Coba dibuka ya. Akar gantung keluar dari bagian atas tanah dan bergelantung di udara. Contohnya pohon beringin anak-anak. Sudah pernah lihat ya? Lalu akar nafas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya pada pohon bakau jenis api-api, ya, yang ada di sekitar perairan. Nah, lalu akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pada pohon pandan. Nah, itu kita sudah pelajari akar. Selanjutnya kita pelajari lagi batang, ya. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya batang adalah ada 3 fungsinya, ya. Menyalurkan air, zat hara, dan makanan ke seluruh tumbuhan ya. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Berbeda jenis tanaman ya. Misalnya kalau
tanaman tebu misalnya ya, dia menyimpan cadangan makanan. Lalu, tumbuhan ada yang memiliki batang berkayu ya. Contohnya ada yang berbatang berkayu sama batang yang basah ya. Oke, batang yang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit ya. Sedangkan batang yang basah atau berlongga mengandung air dan udara yang lebih banyak. Misalnya, contohnya batang berkayu itu contohnya pohon jati, mangga, dan beringin. Kalau batang basah, bayam, seledri, jagung, dan rumput. Oke, kita lanjut ke daun. Daun punya macam-macamnya loh. Ada daun, tulang daun menyirip, bentuk tulang daun menjari, dan bentuk tulang daun sejajar. Daun juga punya fungsi anak-anak sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis itu apa sih? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna bagi tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalnya tadi Bu Fani sudah katakan bentuk tulang daun menyirip, menjari, dan sejajar. Itu untuk daun. Sekarang yang terakhir kita pelajari bagian tumbuhan. Yang keempat ada bunga, buah, dan biji. Bunga memiliki peran paling penting dalam mengembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan seperti putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Sedangkan buah dan biji juga tidak kalah pentingnya. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh dan menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Buah dari setiap tumbuhan memiliki bentuk yang beragam. Anak-anak bisa lihat di buku anak-anak di halaman 156. Di sana ada bagian-bagian bunga. Gitu ya. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana kita harus menjaga alam, sumber daya alam kita agar tetap tidak rusak seperti hutan itu tidak boleh dibakar ya, itu bisa merusak ekosistem. Lalu misalnya membuang limbah ya sembarangan tidak boleh, atau apalagi menggunakan bom untuk mengambil ikan ya, nanti terumbu karangnya rusak ya, nanti ekosistem laut juga bisa rusak. Lalu kita sudah mengetahui, sudah belajar di bagian-bagian tumbuhan bahwa setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian dan fungsinya tertentu ya, punya fungsi-fungsi tertentu. Ada yang akar berfungsinya sebagai menyerap air, zat hara di dalam tanah, menguatkan batang. Untuk daun itu sebagai fotosintesis, batang untuk menyimpan cadangan makanan. Lalu bunga, buah, dan biji itu untuk perkembangbiakan ya. Jika ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Ibu Guru ya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.